Maka kita mengharap kepada Allah SWT, semoga Allah menerima amal ibadah kita ini sehingga kita layak mendapatkan apa yang telah Allah janjikan dari balasan-balasan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tentunya juga tidak ada bosannya kembali kita menghadap salah satu miqat yang ada bagi penduduk kota Makkah. Maka nanti di sana kita akan mengambil niat umrah bagi yang akan umrah kedua atau umrah badal atau umrah sunnah. Kemudian setelahnya kita akan kembali ke hotel, melintasi Makam Ma'lah, Masjid Al-Jin, kemudian sampai ke hotel kita kembali insyaAllah. InsyaAllah perjalanan kita kurang lebih sekitar 5 jam, atau program sidikir kita ini hanya 5 jam saja. Man bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Singkatnya, setelah Abdurrahman bin Abi Bakar menyatakan bahwasanya kondisi sudah kondusif, sudah aman, maka barulah beliau SAW Abu Bakar meninggalkan atau keluar dari goa, turun dari goa Thur, kemudian menuju kota Madinah. Kemudian Bapak Ibu mereka, beliau SAW menempuh perjalanan dari Makkah menuju kota Madinah selama 8 sampai 9 hari lamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Tentunya Bapak Ibu mereka, perjalanan beliau bukan perjalanan yang gampang. Maka banyak sekali halang rintangan yang beliau hadapi ketika perjalanan dari Makkah menuju kota Madinah. Lebih jelas, lebih lengkapnya bisa Bapak Ibu ya kembali membaca sejarah tentang görünün yani boyunuz. Aslında boyu kısa olanlar öne, boyu uzunlar arkaya geçmesi lazım. Hani neydi Hacı Alaaddin? Önde. Fawahabna lahu bi ghulamin halim, maka kami berikan Ibrahim alaihissalam seorang anak laki-laki yang halim, yang cakap, yang cerdas, yang nurut kepada orang tuanya. Lalu apa? Lanjutannya apa? Falamma balagha sa'ya, kemudian tatkala Ibrahim bin Ismail beranjak remaja, faqala ya bunayya inni ra'aytu fil manami anni adbahuk. Kemudian Ibrahim berkata, wahai anak, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, sesungguhnya aku menyembelih. Kata Ibrahim bin Ismail. Dan Ismail berkata, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah as-sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa yang diperintahkan, sesungguhnya engkau akan mendapat pahala termasuk para pengamal. Maka kemudian itulah ya, di lokasi tempat Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Allah menyatakan ya, melanjutkan tatkala Esau telah ada di leher atau di pisnya Ismail, maka Allah menyatakan ya Ibrahim, laqad saddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, semoga engkau telah membenarkan mimpi. Itu berkat perintah Allah SWT.
disaksikan Ismail dengan seekor domba yang sangat azim, sangat besar, yang diberikan oleh Allah SWT dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi mereka itulah bagaimana Muhammad Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Dia sebelah kiri Bapak Ibu dengan bangunan dengan kaca jendela yang berwarna hijau ini adalah rumah sakit tempat ditampungnya para jemaah haji yang meninggal dunia atau yang sakit ketika di Mina ini. Ya. Kemudian ada menara masjid ya sebelah kiri, itu dikenal dengan Masjid Al-Khaif. Di lokasi itulah Nabi SAW bermalam ketika di Mina ini selama 3 malam ya, di Masjid Al-Khaif tersebut. Nah kemudian di sebelah kiri juga ada bangunan yang berwarna abu-abu, dan di atasnya ada seperti payung besar berwarna putih. Itulah tempat melontar jumroh ya, itulah tempat melontar jumroh. Adapun yang bulat-bulat yang berwarna abu-abu itu adalah eskalator tangga berjalan yang menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 4. Jadi ada 4 lantai untuk melontar jumroh. Tempat melontar jumroh ialah yang berwarna putih itu. Yang berwarna putih itu yang seperti payung besar, itu tempat melontar jumroh yang paling tinggi di lantai 4 ya. Nah itu yang kelihatan adalah tempat melontar jumroh al-ula. Adapun al-wusta dan al-kubra atau aqabah maka tidak kelihatan dari sini karena terhalang oleh oleh jumrah al-ula tersebut. Ya. Kemudian sebelah kiri juga di bagian depan, ada 5 buah gedung berwarna merah. Itu adalah hotel atau tempat menginapnya para jamaah haji, biasanya yang VVIP. Ya, yang undangan kerajaan atau undangan raja, biasanya mereka menginapnya di sana. Adapun jamaah-jamaah haji yang biasa atau reguler atau furoh dan sebagainya, maka mereka menginap di sebelah kanan kita ini. Ya, di sebelah kanan Bapak Ibu, ya sebuah tenda-tenda inilah tempat menginapnya para jamaah haji dari seluruh dunia, dari kelas ekonomi sampai bisnis. Ya, jelas ya Bapak Ibu mereka, ya. Nah, sebelah kanan ada gedung baru. Nah, nanti rencananya tenda-tenda ini akan dihilangkan, akan diganti dengan apartemen yang seperti yang Bapak Ibu lihat sebelah kanan itu, yang berwarna krem. Dan nanti ke depannya tenda-tenda ini sudah akan dihilangkan nanti. Jadi nanti menginap di mabit di Mina ini itu akan digantikan dengan apartemen. Nah, kemudian kita kembali kepada amalan-amalan yang dilakukan jamaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Jadi jamaah haji akan melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah tersebut. Setelah melontar jumrah aqabah, maka jamaah haji kemudian memotong hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Nah, untuk penyembelihan hewan kurban ini, pemerintah atau travel atau KBIH sudah bekerja sama dengan pemotongan hewan di Makkah. Maka jamaah haji tidak perlu bersusah payah untuk memotong hewan kurban karena sudah diwakilkan. Ya, dengan membayar biasanya 400 sampai 500 rial ya pada pihak travel atau KBIH. Dan bayaran yang dibayarkan atau biaya yang dibayar oleh jamaah haji semuanya itu sudah termasuk juga biaya penyembelihan hewan kurban dan biaya perjalanan. Kemudian setelah menyembelih hewan kurban, maka jamaah haji bertahallul ya, memotong rambut-rambut mereka atau menggundul kepala mereka. Nah, setelah tahallul tersebut, ini dikenal dengan tahallul awal, maka jamaah haji sudah boleh kembali memakai pakaian berjahit, laki-laki memakai parfum dan lain sebagainya. Ya, mandi silahkan. Hanya saja masih belum boleh melakukan hubungan suami istri bagi yang berangkat bersama pasangannya. Kapan itu boleh dilakukan? Itu boleh dilakukan setelah selesai prosesi hajinya. Ya. Kemudian setelah
jemaah haji tahallul, maka jemaah haji kemudian melakukan rukun berikutnya, yaitu tawaf ifadah dan sa'i haji. Umrah kedua ini boleh untuk diri sendiri atau boleh juga mengumrahkan orang lain. Ya. Apa landasan untuk mengumrahkan orang lain? Ialah sebuah kejadian yang mana seseorang mendatangi Nabi SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya bapakku adalah seseorang yang sangat tua renta, tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia mampu dalam hal materi untuk berhaji atau berumrah. Maka apa yang aku lakukan, wahai Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Hajjah atau hajju anhu. Berhajilah darinya. Artinya apa? Berhajilah darinya dan umrahkanlah dia. Artinya apa? Umrahkanlah dia atau niatkanlah umrah atau haji untuknya. Jelas? Itu landasan kita membadalkan atau mengumrahkan seseorang atau menghajikan seseorang. Ya, Bapak Ibu yang kemuliaan, jadi ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat yang melakukan atau yang mengumrahkan itu sudah pernah berumrah. Ya, kita yang akan melakukan ini, alhamdulillah sudah berumrah semua, maka sudah masuk syarat untuk melakukan atau membadalkan umrah untuk orang lain. Yang kedua, ya, satu orang hanya membadalkan satu orang saja, tidak boleh dua atau lebih. Jelas? Ya, kemudian untuk yang dibadalkan atau yang diumrohkan, diutamakan yang telah meninggal dunia. Syaratnya telah meninggal dunia dan balik. Ya, telah meninggal dunia kemudian balik. Adapun anak kecil maka tidak perlu diumrohkan atau dihajikan. Dia balik, telah meninggal dunia, atau tua renta dan sakit yang menahun yang tidak mungkin dia duduk sini. Jelas? Ya. Misalkan siapa orang tua kita misalnya sudah meninggal dunia, nah pilih salah satu, misalkan ibu. Ya. Kalau ibu belum umroh atau belum haji, maka silakan diumrohkan. Ya. Atau bapak belum berhaji, belum berumrah, maka silakan diumrohkan salah satu saja. Utamakan ibu, ya, Bapak Ibu mereka. Kemudian, ya, setelah itu kita berniat di sini nanti. Kita akan melafazkan. Jadi, baik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika labbaik Allahumma. Bacakan kepada bangsa jin ayat-ayat Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bangsa jin beriman kepada Allah dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya memeluk mendekap Nabi SAW, menyatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Nabi kembali menyatakan, ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Karena kita tahu Nabi SAW adalah Nabiul Ummi, seorang Nabi yang gak bisa baca, gak bisa tulis. Kemudian Jibril berkata, saya membacakan firman Allah SWT, wahyu Allah yang pertama kali turun, 6 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah 6 ayat pertama yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu kemuliaan, setelah kejadian tersebut, Nabi bergegas turun dan keluar dari Mutua, turun menuruni Bukit Hira, Jabal Nur tersebut, kembali ke rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, kembali ke istri beliau yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha.
rumah. Nabi bersabda menyatakan zamiluni selimuti aku. Karena apa? Karena Nabi gemeteran. Nabi langsung meriang. Ya. Meriang karena apa? Karena begitu beliau keluar dari Allah, bahwasanya siapa saja yang mengajak kepada kebaikan, entah itu dari para nabi, para rasul, para ulama, para orang soleh, maka mereka akan dimusuhi oleh masyarakatnya. Akan tapi kita adalah umat yang paling mulia. Kita umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin paling mulia. Demikian apa yang dimuliakan, maka berakhirlah situs kita pada pagi sampai siang hari ini. Sekarang kita perjalanan menuju hotel. Maka teknisnya setiba di hotel nanti kita kembali ke kamar masing-masing. Pertama tadi itu orang-orang yang bersyukur, selalu mensyukuri apa yang Allah memberikan kepada kita semuanya. Dan memang sudah sepatutnya seorang mukmin seperti itu, karena Nabi memberikan sebuah level yang mana Nabi menyatakan sungguh menakjubkan seorang mukmin itu apabila mereka diberikan kesenangan, kebahagiaan, mereka bersyukur, mensyukurinya. Dan sebaliknya apabila ditimpa atau diberikan ujian atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka mereka bersabar terhadap ujian-ujian tersebut. Itulah seorang mukmin yang seharusnya yang menakjubkan dengan dua hal tadi, yaitu ya, salawat itu hukumnya wajib, sangat dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ingatlah Allah menyatakan, memerintahkan kita untuk bersalawat. Dan ini saya rasa semua jamaah laki-laki sekarang sudah di ujung dari kita meninggalkan kota Makkah ini, atau di ujung keberadaan kita di kota Makkah ini. Dan kita merasakan waktu berlalu begitu cepat. Sepertinya baru kemarin Bapak Ibu berangkat dari kampung halaman, kemudian tiba di Madinah, kemudian meninggalkan Madinah menuju kota Makkah, kemudian sekarang akan meninggalkan kota Makkah. Maka Bapak Ibu yang kemuliaan, kami teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan, la taqumus sa'ah hatta takuna as-sanatu kasyahri wa takuna asyhuru kal-usbu'i wa takuna al-usbu'i kal-yawmi wa takuna al-yawmu kas-sa'ati, wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai waktu terasa begitu cepat. Satu tahun akan terasa seperti satu bulan. Satu bulan akan terasa seperti satu pekan atau satu minggu. Satu minggu akan terasa seperti satu hari. Dan satu hari akan terasa seperti satu jam. Ini telah disabdakan oleh Nabi kita 14 abad yang lalu atau 1400 tahun yang lalu mengenai waktu ini akan berlalu, akan berjalan begitu cepatnya. Dan itu kita rasakan sekarang pada negeri mereka. Sepertinya baru kemarin kita masuk kota Makkah. Jadi batas tanah suci Makkah berada sekitar 2 kilo setelah monumen ini. Kita akan melewatinya nanti. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu yang melihatkan bahwasanya monumen Al-Quran ini bukan batas tanah suci Makkah. Karena banyak yang beredar bahwasanya ini adalah batas tanah suci Makkah. Ya, ini Bapak Ibu yang hormat kita, ini monumen Al-Quran. Ya. Jadi ini adalah sebuah monumen sebagai pengingat bahwasanya Al-Quran diturunkan pertama kali di kota Makkah ini. Bahkan 13 tahun Al-Quran diturunkan.
dapur Om ya? Kurungan itu ambil. Foto. Bikin alat-alat. Ini kiswah Ka'bah. Ini kiswah Ka'bah di dalam. Ini kiswah Ka'bah di luar. Ini banyak kiswah Ka'bah. Ini dari Marat itu khas di Marat sekarang. Ini banjir Ka'bah. Ini Raja Faisal. Ini kunci makam Sayyidina Ibrahim alaihissalam. نسخة كنشي كعبة أصلي كنشي كعبة زمان Reporterannya. Pak polisi. Apa? Formula One areanya di Jeddah ini. Ini sudah tahun ketiga mereka. Kalau di kita itu banyak sekali showroom motor ya. Tapi kalau di sini itu ada showroom motor tuh, tapi Ducati saja tuh sebelah kanan tuh. Islam itu adalah engkau bersyahadat tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan beribadah haji jika mampu. Kemudian Jibril kembali mengatakan, ajarkan aku tentang iman. Apa itu iman? Lalu Nabi mengatakan iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, dia sebutkan rukun iman yang 6. Kemudian Jibril menyatakan, beritahu aku apa itu ihsan. Nabi menyatakan ihsan itu ialah engkau Syuting saya.